Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ulfa Dwi Rahmah dengan NIM 250290044. Di sini saya ingin mempresentasikan artikel saya dengan judul Model Matematika dalam Pengolahan Limbah untuk Mendukung SDGs Lingkungan. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah umum Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Delsi Arma Putri MPD. Baik, kita masuk yang pertama kepada latar belakang. Pengelolaan limbah di Indonesia menjadi tantangan utama seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang pesat, di mana produksi sampah mencapai 68 juta ton per tahun pada 2021 dengan hanya sekitar 60% yang terkelola secara efektif, dikutip dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022. Limbah ini, baik padat, cair maupun gas, berasal dari sektor rumah tangga, industri, dan pertanian, dan jika tidak ditangani dengan baik, dapat mencemari sungai, laut, dan udara, serta meningkatkan risiko kesehatan seperti penyakit infeksi dan gangguan pernafasan, dikutip dari Badan Pusat Statistik tahun 2023. Selanjutnya terdapat 3 pertanyaan mendasar. Yang pertama yaitu apa tantangan utama dalam pengolahan limbah di Indonesia? Yang kedua yaitu apa model matematika yang dapat diterapkan dalam pengolahan limbah di Indonesia? Dan yang terakhir yaitu apa yang direkomendasikan untuk pemerintah dan industri Indonesia agar dapat memanfaatkan model matematika dalam pengolahan limbah? Selanjutnya, terdapat tujuan penulisan. Artikel ini bertujuan untuk menelaah model matematika yang diterapkan dalam pengolahan limbah di konteks Indonesia, menyelidiki kontribusinya terhadap SDGs lingkungan, serta menaksir tantangan implementasinya berdasarkan data lokal tahun 2020 hingga tahun 2025. Secara khusus, artikel ini akan membahas jenis model seperti optimasi linear untuk alokasi sumber daya, model stokastik untuk prediksi risiko pencemaran, dan integrasi kecerdasan buatan untuk analisis data sampah. Selanjutnya kita masuk kepada ringkasan isi pembahasan. Penelitian ini mengeksplorasi penemuan utama dari studi terkini tentang model matematika dalam pengolahan limbah dengan fokus pada Sustainable Development Goals atau SDGs lingkungan, khususnya tujuan 6, air bersih dan sanitasi, tujuan 12 yaitu konsumsi dan produksi bertanggung jawab, dan tujuan yang ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim, temuan didukung data statistik global terkini. 3 penemuan utama dari 5 studi utama. Yang pertama yaitu Kumal dan kawan-kawan tahun 2023 menyatakan bahwa optimasi nonlinear menggunakan algoritma genetika untuk mengelola limbah padat perkotaan, mengurangi emisi CO2 atau karbon dioksida sebesar 28% dan meningkatkan daur ulang hingga 22% berdasarkan data 50 kota global atau rata-rata 1.200 ton limbah harian, mendukung SDGs nomor 13. Yang kedua yaitu Zhang dan Li tahun 2024 menyatakan bahwa model simulasi dinamis untuk limbah cair industri mengurangi pencemaran sungai hingga 35% dan menghemat air bersih 25%. Analisis data 30 pabrik atau konsentrasi bahan kimia rata-rata 150 miligram per liter dan laporan Bank Dunia tahun 2023 tentang 380 miliar meter kubik limbah cair global mendukung SDG nomor 6. Yang ketiga yaitu Oliveira dan teman-teman pada tahun 2022 menyatakan bahwa model jaringan saraf tiruan atau ANN untuk limbah organik pertanian mencapai akurasi prediksi dekomposisi 88% dan pengurangan limbah 20% di 500 hektar lahan. Data pelatihan termasuk suhu 25 derajat Celcius dan kelembaban sekitar 70% dengan statistik FAO tahun 2024 tentang 1,3 miliar ton limbah organik global mendukung SDG nomor 12. Selanjutnya, kita masuk kepada kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah di Indonesia menghadapi tantangan hebat dari peningkatan produksi limbah akibat pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi dengan pengelolaan yang belum sempurna. Model matematika terbukti sebagai alat yang ampuh untuk mengoptimalkan pengelolaan limbah padat, cair, dan elektronik
demi mendukung tujuan Sustainable Development Goals lingkungan, khususnya SDG 6, 12, dan 13. Berbagai studi menunjukkan penerapan model optimasi non-linear, simulasi dinamis, jaringan saraf tiruan, regresi linier, dan optimasi multi-objektif dapat mengurangi emisi karbon, menghemat air bersih, meningkatkan daur ulang, serta menurunkan dampak lingkungan secara signifikan. Namun demikian, penerapan model ini masih menghadapi hambatan seperti kebutuhan data akurat, sumber daya komputasi tinggi, dan kompleksitas interaksi variabel, serta memerlukan interaksi antara kebijakan dan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan model hibrida serta kolaborasi lintas disiplin menjadi kunci keberlanjutan pengelolaan limbah berbasiskan matematika di Indonesia. Selanjutnya terdapat saran, yaitu yang pertama, pemerintah dan pengelola kepentingan perlu meningkatkan penanaman modal dalam teknologi informasi dan pengumpulan data lingkungan yang akurat untuk mendukung pengembangan dan penerapan model matematika pengelolaan limbah. Yang kedua yaitu pengembangan model matematika harus dipadukan dengan kebijakan pengelolaan limbah nasional dan daerah agar sesuai dengan kondisi lokal serta mampu menangani keberagaman dinamis Indonesia. Yang ketiga, perlu pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi dan matematika terapan untuk memenuhi kebutuhan operasional model-model canggih, terutama negara berkembang. Oke, sekian presentasi saya hari ini. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.